2025. Wow. Hari terakhir pada bulan Juni di pertengahan tahun ini, Bapak Saudaraku. Dan ya, hari ini kita mau belajar untuk mengenal identitas kita di dalam Kristus. Ini adalah hari kedua kita belajar identitas kita dalam Kristus. Kemarin kita sudah belajar juga identitas kita dalam Kristus sebagai anak Allah. Hari ini identitas kita dalam Kristus sebagai ciptaan baru, new creation. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kesegaran, kesehatan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan melindungi setiap kami sepanjang malam dan kami bangun dengan kesegaran, kesehatan. Kami bersyukur Roh Kudus, firman-Mu berkata, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Kami mencari kerajaan terlebih dahulu, kami mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu. Kami mencari isi hati-Mu terlebih dahulu. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Saudaraku, pagi ini kita mau belajar lebih lagi. Identitas kita dalam Kristus, ciptaan baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Bapak Saudara, ini luar biasa ya. Sebagai orang percaya, identitas terdalam kita bukan lagi ditentukan oleh masa lalu kita. Bukan lagi ditentukan kita ada dari suku apa, atau dari latar belakang seperti apa gitu ya. Ya, apakah masa lalu kita juga ada yang namanya kegagalan, suku, ya, status sosial atau pencapaian kita. Nah, tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus terjadi transformasi radikal. Ya, di dalam diri kita itu terjadi transformasi di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah juga yang membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi anak Bapa yang di surga. Dan kita menjadi ciptaan yang baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, apa itu artinya menjadi ciptaan baru? What that means become a new creation? Nah, itu yang pertama, perspektif baru atas diri kita, Bapak Saudaraku. Ada perspektif baru, ada pandangan baru gitu. Dulu ya, masa lalu kita, dia terbelenggu dengan rasa bersalah, pencapaian identitas dalam dunia, di mana dulu penting sekali yang namanya nama gitu ya, nama baik gitu. Nah, tapi sekarang ya, sekarang kita adalah anak-anak Allah, sesuai dengan kemarin sudah kita bahas dalam Yohanes 1 ayat 12. Kemudian kita juga adalah ahli kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga, Roma 8 ayat 17. Kemudian kita ini adalah karya agungnya Tuhan, atau kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Yaitu sesuai dengan dalam Efesus 2 ayat 10, Bapak Saudara. Kita ini adalah ciptaan terbaik atau karya agung atau masterpiece-nya Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus, dibuat untuk perbuatan baik. Wow, itu luar biasa. Jadi nilai kita bukan lagi berdasarkan masa lalu kita, pencapaian kita, status sosial kita, tetapi karena kita adalah milik Kristus, ditebus dengan darah Yesus. Wow, itulah nilai kita, value kita, Bapak Saudaraku. Dan yang kedua, apa artinya menjadi ciptaan baru? Kekuatan untuk hidup baru. Kekuatan untuk hidup baru ya. Jadi ya kehidupan lama ya mungkin seperti ulat lah ya. Dia kan punya kehidupan. Nah, tetapi mengalami transformasi menjadi kupu-kupu. Nah, itu transformasi yang luar biasa itu. Dari satu kehidupan yang berbeda, yang totally different. Dari ulat yang sangat menjijikkan gitu ya, menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Yang tadi hanya merayap sedikit demi sedikit, bisa menjadi terbang. Tadinya ulat itu cuma makan tempat tinggalnya, daun di mana ditinggal dia makan.
Kupu-kupu dia membuat penyerbukan, membuat kehidupan, menciptakan keindahan. Wow, luar biasa Bapak Saudaraku. Itu transformasi yang luar biasa. Itu sebabnya juga kenapa nama yayasan kita Transformasi Mental Anak Negeri, singkatannya TAMAN. Dan simbol dari transformasi yang luar biasa itu memang kupu-kupu. Dan di mana ada taman bunga, disitulah kupu-kupu. Dia membantu penyerbukan Bapak Saudaraku. Biar kehadiran kita membantu memberikan keindahan dan menghasilkan buah dan manis dirasakan oleh banyak orang. Itu kerinduan kita. Itu sebuah perubahan, artinya bukan hanya perubahan biasa gitu, tapi transformasi, pembalikan keadaan yang terjadi ketika kita dalam Kristus. Become totally new, menjadi sangat baru, different, berbeda sekali Bapak Saudaraku dengan kehidupan yang lama itu. Oke. Jadi itu Bapak Saudaraku. Kemudian juga kekuatan untuk hidup baru. Nah, jadi ini apa arti menciptakan baru? Kekuatan untuk hidup baru dulu dikuasai oleh keinginan daging dan dunia. Ya, keinginan daging itu apa ya? Keinginan daging atau cinta dunia itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Nah, jadi dulu dikuasai itu. Nah, tapi sekarang Roh Kudus berdiam di dalam kita, memberi kuasa untuk mengalahkan dosa. Roma 8 11-13. Dan juga ada buah-buah roh mulai mengalir dalam hidup kita. Ada damai sejahtera, kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembut, dan penguasaan diri dan seterusnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Bapak Saudaraku. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Ya, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau umpamanya Bapak Ibu Saudara saya setelah kita terima Tuhan Yesus, bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Bisa hidup dalam dosa? Tidak bisa. Dan kemudian ada tantangan untuk jatuh dalam dosa? Ada. Bagaimana supaya menang? Ngomong sama Tuhan. Ya, minta Tuhan tolong gitu. Pokoknya contoh nih, apa tadinya kebiasaan kita itu apa contohnya? Ya suka mukulin orang umpamanya. Ya ketika mau marah gitu ya, ngomong dulu, Tuhan ini aku mau marah. Tolong ini kalau biasa marah ini maki-maki orang, pukul orang ini Tuhan. Tolong aku untuk nggak melakukannya. Roh Kudus kuasai hati dan pikiranku. Gitu. Dan kalau memang udah kita ngomong minta tolong sama Tuhan, nggak bisa bagaimana nih? Lanjutin aja. Tapi kalau nggak pernah berhasil, oh iya, jangan-jangan belum lahir baru itu Bapak Saudara. Gitu ya. Karena kemudian melakukan gitu dan ya nggak ada feelingnya. Oh ya berarti jangan-jangan belum lahir baru. Karena ketika kita lahir baru, Bapak Saudaraku, pasti rasanya juga berbeda. Nggak nyaman pasti. Dan kemudian yang berkali-kali, setiap kali saya dapat godaan gitu, tantangan melakukan dosa gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aduh kuat banget ini godaan ini. Tolongin Tuhan. Biasanya sih Tuhan tolong. Seperti itu Bapak Saudaraku. Nah jadi itu yang bisa kita kembangkan. Bisa karena apa? Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kegagahan kita. Kalau memang bisa dengan kekuatan kita, aduh siapa kita? Kita nggak usah butuh Tuhan gitu. Nggak usah butuh Roh Kudus gitu. Dan memang karena kita nggak mampu. Makanya kadang-kadang banyak orang berkata, aduh kita ini berdosa. Nggak usah datang kepada Tuhan. Justru karena kita ini berdosa, makanya butuh datang kepada Tuhan. Dialah pembebas kita, pemutus belenggu kita. Justru karena kita memang ada iniquity, ada kecenderungan untuk jatuh dalam dosa, makanya kita datang kepada Tuhan. Memang dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Waduh, Bapak Ibu Saudaraku, pamannya mengampuni aja. Kalau memang Tuhan gak beri kekuatan, Tuhan tidak mengalirkan kasih dalam hati kita, mustahil bisa mengasihi Bapak Saudara. Mustahil, gak bisa. Kita langsung memikirkan bagaimana untuk balas dendam. Banyak orang, ya aku gak balas dendam, kenapa? Ya takut gitu. Nah tetapi beberapa orang yang memang juga di bawah kita tindas, itu namanya bukan mengasihi gitu.
Nah, tetapi ketika kita tahu ada Tuhan, ya, dan kemudian dalam hidup ini bukan hanya mengenai benar dan salah, untung dan rugi, tetapi juga Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Itu di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 12 dalam doa Bapa kami juga diajarkan, ampuni kami seperti yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Matius 18 di mana juga ayat 34 dikata, mereka yang tidak mengampuni maka mereka juga tidak diampuni. Nah, karena itu tapi berat nih gitu ya. Ya, Bapak sih nggak tahu sakit hati yang aku rasakan. Semua orang juga akan berkata begitu. Bapak Ibu Saudaraku, ya artinya salah satu contoh lah pengalaman kita nih, menyekolahkan orang-orang umpamanya. Ya begitu lulus, ya beberapa mereka lupa mengucapkan terima kasih. Ya ini ada baru satu kasus ini terjadi Bapak Saudara, satu kasus baru. Padahal kita udah dari 2011 sudah berapa banyak gitu ya yang datang sekolah lulus, ada juga yang lulus kuliah gitu. Tapi baru satu anak ini orang tuanya telepon, Pak terima kasih ya. Kapan ya kira-kira Pak anak saya bisa saya jemput? Dulu waktu masuk sekolah saya yang jemput anaknya. Tapi begini anaknya dia bilang lulus, saya bilang bulan berapa ya? Bulan depan gitu. Saya bilang itu 2 bulan lagi. Dia bilang oke Pak tanggal berapa? Nah jadi padahal biasanya kalau pulang aja gitu anaknya gitu ya. Tapi dia bilang Pak ini udah lulus kita mau datang lah jemput terima kasih. Ya sebenarnya sih nggak banyak yang kita ini ya yang kita harapkan gitu. Cuman itu aja aku happy banget gitu. Karena apa? Ya memang selama ini udah lulus aja. Ucapkan terima kasih aja beberapa lupa gitu. Bahkan setelah lulus pun nomor kita di blok. Ada yang ucapkan terima kasih by way aja udah pergi dulu gitu. Thank you ya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku gimana? Masih bisa mengasihi enggak? Lah, kita tetap mengasihi. Dan kita tetap ya welcome gitu. Nah, itu contoh yang paling sederhana aja lah. Dan sebenarnya ya masih banyak lagi contoh yang lain gitu. Nah, tapi itu yang Tuhan mampukan kita melakukannya. Nah, baru kemudian tujuan yang diubah itu apa? Ya, yang ketiga ya. Dulu hidup untuk diri sendiri atau untuk tuntutan dunia. Untuk gengsi. Ya, untuk supaya dilihat orang gagah-gagahan gitu ya. Dulu, itu manusia lamanya. Tapi sekarang hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya 1 Korintus 10 ayat 31 dan menjadi terang bagi sesama. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Nah, jadi inilah tiga, sebenarnya ada banyak alasan menjadi ciptaan baru Bapak Saudaraku. Tetapi yang tiga ini aja kita lakukan ya, yaitu memiliki perspektif baru atas diri kita, kekuatan untuk hidup baru, tujuan kita untuk diubah. Nah, jadi sekarang kita menjadi manusia ilahi dan kemudian kita dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang. Dan sometimes sekalipun Bapak Ibu Saudara kita melakukan kebaikan, orang bisa aja salah paham. Kita udah berjuang gitu ya. Kita juga kadang-kadang bisa sakit kepala memikirin untuk operasional buat makan mereka, uang sekolah mereka. Belum lagi kalau terjadi sesuatu kepada mereka, kita pikirin. Tapi Bapak Saudara ada beberapa yang akan komentar apa? Wah, Bapak itu memanfaatkan kita ini. Mereka begitu jual kita ini. Iya, kita ini peralat ini. Ada banyak Bapak Saudara. Saya mendengar itu dari pemimpin-pemimpin lain yang mereka juga berupaya bahkan melakukan, mereka ada lagi banyak kegerakan lain, yayasan lain
yang melakukan jauh lebih besar daripada yang Yayasan Taman buat. Dan saya dengarkan juga, saya belajar dari mereka, itu banyak saya dengar. Mereka berkata, oh Bu itu kan, Bapak itu kan, ini kan Om itu kan. Ya, mereka manfaatkan kita. Saya dengar, kok bisa ya? Kok bisa ya orang ini didukung, diperhatikan, dibina sedemikian rupa. Kok mereka bisa pandangannya miring begitu. Dan kemudian ternyata setelah kita melakukan juga menolong orang lain, tetap ada yang seperti itu. Nah, apakah dengan demikian akhirnya kita berhenti berbuat baik? No. Karena apa? Tujuan kita bukan supaya mendapat pujian orang, tapi tujuan kita memuliakan Tuhan. Tujuan kita untuk menjadi terang dan garam. Tujuan kita menjadi berkat bagi sesama. Itu Bapak Saudaraku. Kita tidak mencari pujian dari manusia manapun. Kalau itu sampai menjadi salah satu tujuan kita, pasti kecewa. Kita akan berhenti. Tapi kalau fokus kita adalah Tuhan, enggak ada kecewaan. No ekspektasi daripada orang. Orang lihat, nggak lihat, orang akui, nggak akui, orang puji, nggak puji, nggak ngefek. Karena apa? Fokusnya Tuhan. Nah, kita lakukan karena bukan supaya kita selamat. Karena kita sudah selamat. Karena kita sudah mengalami kasih. Karena kita sudah dikasih. Karena kita sudah diberkati. Makanya kita melakukannya. Jadi kalau umpamanya saya lakukan ini supaya saya berkenan kepada Tuhan. Salah, Bapak Saudara. Saya belum melakukan apapun, Tuhan udah berkenan kok. Bahkan di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, bahkan Tuhan itu sudah menunjukkan kasihnya kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Apalagi terlebih lagi sekarang kita sudah menjadi milik Kristus. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu bukan supaya diselamatkan, bukan supaya menyenangkan Tuhan. Tuhan udah senang. Karena Bapa di surga itu senang karena Tuhan Yesus sudah membayar dosa dan penyakit kita. Itu sebabnya ada orang bertanya kepada saya begini, Pak, kalau kita baca Alkitab itu kan kelihatannya Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru itu kok kelihatannya beda banget. Bedanya di mana? Tuhan di Perjanjian Lama itu kok kelihatannya marah sekali, marah, dosa, mati. Ada lagi pemberontak, bumi terbuka, ditelan. Kok Perjanjian Baru kelihatannya kasih karunia, mengasihi. Ya, dulu Bapa di surga melihat dosa marah. Tuhan Yesus bayar. Nah, jadi Bapak Saudaraku, sama upah dosa kan maut gitu ya. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah bayar, setiap kali Bapa melihat Tuhan Yesus, oh, dia sudah membayar dosa. Sudah setiap kita udah menerima Yesus, kita bukan lagi orang berdosa, kita orang benar. Dan kemudian kita bisa mengalami pembaharuan, Bapak Saudaraku. Udah menjadi manusia baru, tapi butuh pembaharuan. Roh kita memang udah lahir baru, tapi jiwa kita inilah pembaharuan yang gak mudah, Bapak Saudaraku. Inilah yang butuh puluhan tahun untuk terus semakin disempurnakan menjadi seperti Yesus. Itu yang paling gak mudah. Itu sebabnya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu dikatakan metanoia. Itu proses, takes time. Seberapa cepat tergantung seberapa kita haus dan lapar akan Tuhan, seberapa kita rindukan Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan. Biarkan firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena kecenderungan pikiran kita jahat, Bapak Saudaraku. Begitu kita dijahatan dikit, langsung yang keluar jahat. Walaupun mungkin gak berdaya untuk balas gitu, tapi dalam pikiran kita itu udah charter itu orang gitu, udah mungkin siksa itu orang. Nah, kalau kita nggak punya Tuhan, nggak punya firman dalam hidup kita enjoy pemikiran itu dan mulai keluar dari mulut itu sumpah serapah, makian dan semua kata-kata mutiara dari kebun binatang keluar semua. Tapi ketika kita dalam Tuhan kita mulai memberkati, karena kita ngerti
tak bertuai. Kita ngerti bahwa ada Tuhan di pihak kita. Kita ngerti Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu Bapak Saudaraku. Jadi kalau Bapak Saudara sudah dalam Kristus, ya selamat menjadi manusia baru. Terus diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau belum, video ini diteruskan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari ambil keputusan sekarang menjadi ciptaan baru. Minta Tuhan Yesus masuk dalam hati Bapak Saudara. Cukup katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan di sorga. Dan penuhi aku dengan Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin aku berjalan kehendak dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus aku berdoa. Kalau Bapak Saudara ikutin doa ini yang sungguh-sungguh, atau setelah Bapak Saudara bersaksi menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup Bapak Saudara, dan teman, kenalan, keluarga yang Bapak Saudara bersaksi dia mau menerima Yesus, ajak dia mengikuti doa seperti ini. Enggak harus persis seperti itu. Intinya minta pengampunan dosa, minta Tuhan Yesus masuk dalam hati, minta Tuhan Yesus tulis nama dalam kitab kehidupan di sorga. Minta Roh Kudus penuhi dan pimpin kita. Selesai. Itu poinnya di situ. Kalau Tuhan pimpin lagi untuk pemutusan kutuk, pemutusan hubungan dengan dukun-dukun dan juga orang-orang mati, boleh lakukan aja apa yang Tuhan pimpin. Tapi dasarnya itu baru bangun hubungan dengan Tuhan, dengan doa, menyembah Tuhan, baca firman. Itu yang membuat kita bertumbuh setiap hari. Semakin kuat di dalam kerohanian. Jiwa kita diperbaharui. Amin Bapak Saudaraku. Nah jadi kalau Bapak Saudara merasa kadang-kadang tidak berharga, kadang-kadang takut, tertuduh dan seterusnya, deklarasikan Bapak Saudaraku. Aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, Bapak Saudara bisa deklarasikan itu. Setiap kali ada merasa tidak layak, tertuduh, merasa gagal, merasa tak berdaya, merasa tidak berguna atau hal-hal semacam itu, deklarasi Bapak Saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Firman-Mu bahwa kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Roh Kudus, terus bicara kepada kami, biar firman ini masuk dalam hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus terus ajari kami untuk mengerti identitas kami dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, biar semua yang lemah dikuatkan, semua yang sakit disembuhkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami sepanjang hari ini. Penuhi kami. Kami terima berkat-Mu. Kami terima hikmat, wibawa, otoritas. Semua yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia turun dalam hidup kami. Jadi setiap keluarga diberkati, setiap pekerjaan diberkati, setiap pelayanan diberkati, setiap usaha kami diberkati. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Amin Bapak Saudaraku. Selamat beraktivitas. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.